anak terang pun bisa lebih cerdik. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 16 ayat 1-8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan uang miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas yang engkau kelola. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah utangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayang minyak. Katanya kepada orang itu, 'Terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 80 tempayang. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Berapakah utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaan Injil Lukas bab 16 ayat 1-8 mengisahkan bendahara yang tidak jujur tetapi cerdik. Dia mengurangi jumlah piutang orang kepada tuannya, agar kelak dia mendapat balas budi dari orang yang berhutang kepada tuannya. Orang seperti ini disebut Yesus sebagai anak dunia. Anak dunia dan anak terang adalah dua orientasi hidup manusia yang berbeda. Anak dunia mengutamakan kehidupan duniawi untuk kepentingan sendiri, cenderung mengabdi kepada harta benda atau uang. Sedangkan anak terang adalah hidup yang mengutamakan spiritualitas untuk menjadi murid Yesus dan melayani sesama dengan cinta kasih. Pada awal hidupnya, Santo Fransiskus Assisi adalah tipikal anak dunia. Orang tuanya pedagang kaya yang hidup dengan kesenangan duniawi. Dia mengejar status sosial yang lebih tinggi dengan menjadi tentara. Pada titik kesadaran tertentu, dia meninggalkan kehidupan sebagai tentara dan mulai berdoa di gereja tua di kotanya. Gereja itu diperbaikinya dari uang hasil penjualan pakaian perang dan kudanya. Pada suatu perayaan misa, Fransiskus meminta imam untuk menjelaskan perikop Injil tentang mandat pengutusan Yesus kepada para rasul untuk pergi mewartakan kerajaan Allah dan pertobatan di Injil Matius bab 10 ayat 9-12. Intinya bahwa murid Yesus tidak boleh membawa emas, tembaga, perak, perunggu, baju 2 helai kasus atau tongkat, tetapi hanya mewartakan kerajaan Allah dan pertobatan. Mendengar penjelasan ini, ia pun menjadi sukacita dan yakin bahwa ia dipanggil untuk hidup menurut Injil Tuhan Yesus seperti para rasul. Akhirnya,
Tuhan Yesus sendiri yang menemuinya melalui bacaan Injil yang disuarakan oleh imamnya. Setelah sekian tahun mencari apa yang membuat hidupnya bermakna. Fransiskus Asisi, sang anak dunia, menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi anak terang yang cerdik dengan hidup sederhana. Hidup sederhana seperti para rasul, mencintai alam, mendirikan Ordo Fransiskan dan Ordo Santa Clara, mewartakan kerajaan Allah ke seluruh dunia. Santo Fransiskus Asisi telah memberi teladan kepada kita untuk tidak terjebak menjadi anak dunia dan mampu menempatkan diri sebagai anak terang. Maukah kita menjawab undangan Tuhan untuk menjadi anak terang yang cerdik? Marilah kita berdoa. Bapa, mohon mampukan kami untuk lebih peka akan kehadiran-Mu melalui buah-buah roh yang Engkau curahkan kepada kami, agar kami semakin menjadi anak-anak terang-Mu. Amin.